Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia, NIM T 2018-7029. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi geometri untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Sebelum belajar mengenai transformasi geometri, materi prasyarat yang harus dikuasai yaitu sistem koordinat. Kemudian, di dalam bab transformasi geometri itu mengandung 4 subbab, yaitu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, kemudian yang terakhir yaitu dilatasi, perubahan ukuran. Sebelum memasuki pada babnya, pernahkah kalian mendengar istilah trans yang digunakan di awal kata? Pernah ada transportasi, transmigrasi, transplantasi, dan transisi. Jadi, apa arti kata trans dari kata-kata tersebut? Perpindahan. Benar, sekarang kita akan belajar tentang transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri pada bangun geometri yang lain. Dengan kata lain, bangun geometri dapat diubah letak atau bentuknya. Selanjutnya, kita masuk pada bab translasi, yaitu pergeseran. Pernahkah kalian melihat permainan catur? Pernah. Bagaimana cara permainannya? Nah, apa yang terjadi pada pion di permainan catur? Dan juga cicak pada gambar di samping. Bergeser. Nah, itulah yang disebut translasi. Jadi, apa itu translasi? Translasi adalah merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Misalkan ada translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh titik A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Secara notasi dilambangkan seperti berikut, yaitu A, X, Y, translasi A, B, hasilnya yaitu A aksen X ditambah A, Y ditambah B. Selanjutnya, masuk pada materi refleksi atau pencerminan. Sebelumnya, saya tanyakan, apakah setiap hari kalian bercermin? Iya, selalu. Nah, apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ketika bercermin? Bayangannya juga ikut menjauh dan mendekat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Selanjutnya, kita kupas apa itu pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan setiap titik bangun geometri itu terhadap garis tertentu, sumbu simetri atau sumbu cermin. Berikut salah satu contoh dari pencerminan atau refleksi. Coba kalian lihat, di situ ada 4 titik A, B, C, dan D. Kita ambil 2 titik saja untuk dicerminkan, yaitu titik A dan D. Untuk titik A, negatif 6,6, kita cerminkan terhadap sumbu X menjadi H aksen negatif 6, negatif 6. Kemudian yang titik D, 7, negatif 6, kita cerminkan terhadap sumbu X menjadi 7,6. Nah, dari contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dari refleksi atau pencerminan? Yaitu salah satunya pencerminan terhadap sumbu X. Titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X menjadi titik A aksen menjadi A, negatif B. Kemudian, untuk sifat-sifat yang lain bisa dilihat pada PPT tersebut. Dan juga, untuk sifat yang lain bisa dibuktikan sendiri. Selanjutnya, masuk pada materi rotasi atau perputaran. Pernahkah kalian melihat jam dinding? Pernah. Nah, apakah kalian tahu pergerakan jam dinding? Memutar. Kemudian, pernahkah kalian melihat biang lala? Pernah. Nah, kemudian bagaimana pergerakan biang lala tersebut? Memutar. Nah, selanjutnya contoh lagi, yaitu pernahkah kalian melihat kincir angin? Pernah. Bagaimana pergerakan kincir angin? Sama memutar juga. Nah, betul sekali.
Kemudian, dari 3 contoh tersebut, hal apa yang kalian peroleh? Perputaran. Nah, itulah yang disebut rotasi atau perputaran. Jadi, apa itu rotasi? Rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Kemudian, arah perputaran dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu arah positif, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang kedua yaitu arah negatif, yaitu searah dengan arah jarum jam. Berikut contoh soal dari perputaran. Misalkan sebuah pesawat mainan berada pada titik P 30,10. Kemudian, pesawat tersebut bergerak berputar sebesar negatif 90 derajat. Di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya? Mari kita kupas atau selesaikan. Yaitu, kita lihat pada gambar. Pesawat tersebut pada titik P 30,10, kemudian diputar sejauh negatif 90 derajat. Hasilnya yaitu pada titik S, 10, negatif 30. Dari mana? Yaitu P 30,10 kita rotasikan atau kita putar pada titik P 30,10 itu sebesar negatif 90 derajat, maka hasilnya menjadi 10, negatif 30. Selanjutnya yaitu sifat-sifat rotasi. Bangun yang diputar atau rotasi itu tidak mengalami perubahan bentuk dan juga ukuran, akan tetapi mengalami perubahan posisi. Rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat. Dapat ditulis titik A, B dirotasikan terhadap titik O 0,0 sebesar 180 derajat menghasilkan A aksen, B aksen. Dengan A aksen sama dengan negatif A dan B aksen sama dengan negatif B. Kemudian rotasi terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat. Titik A, B dirotasikan terhadap titik O 0,0 sebesar 90 derajat menghasilkan titik A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan negatif B aksen sama dengan A. Kemudian rotasi terhadap O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Dapat ditulis titik A, B dirotasikan terhadap titik O 0,0 sebesar negatif 90 derajat. Hasilnya yaitu titik A aksen, B aksen. Dengan A aksen sama dengan B dan B aksen sama dengan negatif A. Selanjutnya, masuk pada materi dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, coba kalian lihat pada gambar tersebut. Ukuran foto panda 13 kali 10,5 cm. Kemudian sampingnya ukuran foto panda 6,5 kali 5,25 cm. Nah, itu maksudnya perubahan ukuran. Ada yang perbesar, ada yang perkecil. Nah, pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Pasti kalian pernah. Berikut contoh soal dari dilatasi. Seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung tanpa tutup dengan luas alas 616 cm². Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian, ibu menutup tabung tersebut dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran. Diameternya yaitu 7 cm. Kemudian hitunglah pembesaran karet tersebut. Berikut penyelesaiannya. Kita cari jari-jari karet gelang terlebih dahulu, atau R-nya. Jari-jari yaitu rumusnya R sama dengan setengah kali diameter. R sama dengan setengah kali 7 sama dengan 7/2 cm. Itu jari-jari karet gelangnya atau R-nya. Kemudian, kan luas alas tabung sudah diketahui yaitu 616 cm². Nah, luas alas tabung yaitu Pi kali R².
sama dengan 22/7 kali R kuadrat. Kemudian kita cari R kuadratnya, sama dengan 7/22 karena posisinya pindah ya. Jadi 7/22 dikali 616 cm kuadrat. R kuadrat sama dengan 196 cm kuadrat. Kemudian R saja yaitu akar dari 196, yaitu 14 cm. Nah, kita perbandingkan, yaitu jari-jari tabung dibanding jari-jari karet gelang, yaitu 14 banding 7/2 atau 4/1, sehingga perbesaran karet tersebut yaitu 4. Kemudian pembesaran atau perkalian itu nama lain dari dilatasi, perlu diingat ya. Kemudian, jadi apa yang dimaksud dengan dilatasi? Dilatasi, pembesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangunnya. Dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor atau faktor skala dilatasi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan faktor skala? Faktor skala atau K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda yang berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala atau K dirumuskan dengan jarak bayangan dibagi jarak benda. Contoh lain dari dilatasi berikut ini. Terdapat persegi ABCD dengan titik A 3,2, titik B 4,2, titik C 4,3, dan titik D 3,3 dilatasi terhadap titik A dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik persegi ABCD. Penyelesaiannya yaitu koordinat bayangan titik A, B, C, dan D masing-masing adalah A aksen 3,2, B aksen 5,2, C aksen 5,4, dan D aksen 3,4. Nah, kemudian rumus dari dilatasi pusat P, A, B, dan faktor skala K. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K, X dikurangi A, ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Dilambangkan dengan P, A, B, K. Selanjutnya, dilatasi pusat P, A, B, dan faktor skala K. Bayangannya adalah X aksen sama dengan K dikali X dikurangi A ditambah A, dan Y aksen sama dengan K dikali Y dikurangi B ditambah B. Dilambangkan dengan P, A, B, K. Di bawah itu dapat ditulis seperti berikut. Dan untuk contoh yang tadi, itu bisa memakai rumus ini. Kemudian yang tadi itu contohnya untuk titik A itu dilatasinya tetap, soalnya kan dilatasikan pada titik A. Untuk yang titik B, C, D itu langsung dimasukkan nilainya sesuai dengan pencariannya. Kemudian dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa jika K lebih dari 1, maka bangun terlihat diperbesar dan letaknya searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Dapat disimpulkan bahwa sifat dilatasi adalah bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya, tetapi tidak mengubah bentuknya. Salah satu sifat dari dilatasi seperti contoh tadi yaitu jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian, untuk sifat-sifat yang selanjutnya bisa dibuktikan dengan contoh-contoh yang lain. Selamat mencoba. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.